Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Neva Novianti. Hari ini kita akan melanjutkan belajar akurat yang sebelumnya saya sudah melakukan setting akurat sampai proses akhir bulan untuk laporan keuangan. Dan sekarang kita sudah siap menginputkan transaksi. Nah, hari ini kita akan mulai dengan transaksi yang berkaitan dengan pembelian dan di sini kita akan menggunakan fitur pembelian sepenuhnya. Oke, sekarang mari kita mulai. Transaksi yang pertama yaitu pada tanggal 2 Januari 2019, bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang sebagai berikut, yaitu meja persegi 10 pieces, kemudian meja bundar 20 pieces, meja kerja 10 pieces yang diminta pada tanggal 3 Januari 2019. Baik, kita inputkan transaksinya, kita ambil dari persediaan, kemudian permintaan barang. Tanggal transaksinya 2 Januari 2019. Tipe permintaannya adalah beli barang. Kemudian kita inputkan. Di sini kita pilih saja barangnya yaitu meja persegi. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 3 Januari. Nama barangnya meja persegi, kuantitasnya 10. Kemudian kita klik lanjut. Barang yang kedua yaitu meja bundar. Meja bundar, tanggal diminta tanggal 3. Tanggal 3. Kuantitasnya adalah 20. Dan kita klik lanjut. Barang yang ketiga adalah meja kerja. Tanggal diminta tanggal 3. Dan kuantitasnya adalah 10. Dan kita klik lanjut. Oke, sekarang kita cek. Oke, untuk meja persegi 10, meja bundar 20, meja kerja 10. Oke, jika sudah, info lainnya tidak ada. Dan ini kita klik simpan. Oke, kita lanjutkan transaksi berikutnya. Tanggal 3 Januari 2019, perusahaan membuat PO atas permintaan pembelian dari bagian gudang kepada PT Sentra Furniture dan PT Indah Jaya dengan detail sebagai berikut. Yang pertama adalah kepada PT Sentra Furniture yaitu meja bundar dan kepada PT Indah Jaya yaitu meja persegi. Tanggal diharapkan dapat diterima adalah tanggal 4 Januari 2019. Sekarang kita inputkan transaksinya. Kita ambil dari pembelian, kemudian pesanan pembelian. Pemasoknya adalah PT Sentra Furniture. Tanggalnya tanggal 3 Januari 2019. Nah, karena sebelumnya sudah kita pesan, sudah diminta dari bagian gudang, maka kita tinggal ambil dari permintaan. Ini kita searching saja. Oke. Kemudian kita ambil yang meja bundar saja kepada PT Furniture. Kemudian cek lagi infonya. Oke. 20. Kemudian harganya adalah 95.000. Kita klik saja di meja bundar, tambahkan harga barangnya 95.000. Oke, kemudian ini kita simpan. Dan kita tambahkan di info lainnya. Alamatnya Jakarta. Oke, tanggal pengiriman tanggal 4 Januari 2019. Oke, 4 Januari 2019. Kemudian info lainnya sudah cukup. Kita cek lagi, meja bundar 20 pieces harga 95.000. Sekarang kita simpan. Baik, kita masukkan pemesanan barang yang kedua yaitu kepada PT Indah Jaya. Tanggalnya tanggal 3 Januari 2019. Kita ambil lagi dari permintaan. Cukup di searching saja, ambil. Nah, ini sudah ada 2 sisa barang yang tadi. Kita klik lanjut.
Kita tambahkan harganya untuk meja persegi. Harga barangnya adalah 77.000. Kemudian kita klik lanjut. Meja kerja, harga barangnya adalah 88.000. Dan kita klik lanjut. Oke. Sekarang info lainnya, alamatnya kita beri Jakarta. Tanggal pengirimannya tanggal 4 Januari 2019. Oke, yang tadi kita lupa menuliskan keterangan, kita bisa tambahkan keterangannya. Ini adalah pemesanan barang ke pemesanan barang saja, sudah cukup. Baik, sekarang kita simpan. Oke, kita lanjutkan transaksi yang berikutnya, yaitu pada tanggal 4 Januari 2019, perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Sentra Furniture pada tanggal 3 Januari 2019. Barang yang dikirimkan adalah meja bundar. Baik, kita tambahkan. Oke, kita tambahkan di fitur pembelian, kemudian ambil penerimaan pembelian. Ini kita tutup dulu ya. Oke, kita ambil dari pembelian, kemudian penerimaan barang, dan diterima dari Sentra Furniture. Tanggal barang diterima yaitu tanggal 4 Januari 2019. Nomor surat jalannya adalah 9095. Oke. Nah, ini karena barangnya sudah kita pesan sebelumnya, maka kita bisa ambil dari pesanan. Kita klik saja. Nah, ini sudah muncul meja bundar 20 pieces. Kita klik lanjut. Oke. Sekarang kita cek lagi info lainnya. Nah, nomor surat jalan 9095, pengiriman dilakukan menggunakan mobil box. Pengiriman menggunakan mobil box. Oke. Nah, ini di sini sebelumnya saya sudah menambahkan mobil box, tapi kalau misalkan belum ada tercantum di sini mobil box, maka bisa perintah disimpan mobil box sebagai data baru. Nanti diklik di situ. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, untuk meja bundar ini itu dikeluarkan dari gudang depan, ini sudah benar. Maka kita langsung saja klik lanjut dan klik simpan. Oke, sudah tersimpan. Kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 5 Januari, perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas barang yang diterima yang dipesan kepada PT Indah Jaya pada tanggal 3 Januari 2019. Dengan detail sebagai berikut, yaitu meja persegi dan meja kerja, masing-masing 10 pieces, dengan harga 77.000 dan 88.000. Pengiriman dilakukan menggunakan mobil box dan barang dimasukkan ke gudang depan. Nomor fakturnya adalah INV Indah 010. Nah, kalau sebelumnya itu kita hanya menerima barang, kalau untuk tanggal 5 ini itu kita menerima barang dan juga sekaligus tagihannya. Maka kita menggunakan fitur pembelian, kemudian faktur pembelian. Kita tutup dulu dan kita pergi ke pembelian, kemudian faktur pembelian. Masukkan pemasoknya Indah Jaya, tanggalnya adalah tanggal 5 Januari 2019. Nah, barang ini sudah kita pesan sebelumnya, maka kita ambil dari pesanan. Kita cari saja. Oke, ini sudah ada 2 jenis barang. Kita klik lanjut.
fakturnya adalah INV Indah garing 010. Kemudian barang dimasukkan ke gudang depan. Kita cek di sini di rincian barang, kemudian kita klik saja gudangnya gudang depan, sudah benar. Kemudian meja kerja, gudangnya sudah gudang depan, benar. Kemudian cek lagi, nomor faktur sudah oke, info lainnya sudah oke. Oh ya, menggunakan mobil box. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Kita cek lagi, mobil box sudah diinputkan, oke, sudah benar. Sekarang kita simpan. Kita tambahkan keterangannya, yaitu penerimaan sekaligus tagihan penerimaan barang sekaligus tagihan. Sekarang kita simpan. Kita cek lagi, sudah masuk tanggal 5 Januari 2019. Sekarang kita lanjut transaksi berikutnya, yaitu tanggal 6 Januari 2019. Perusahaan melunasi utang kepada PT Indah Jaya untuk nomor faktur IJ INV 7728. Pembayaran dilakukan dengan cek Bank Mandiri IDR nomor GR 0095 dan jatuh tempo pada tanggal 12 Januari 2019. Maka di sini kita pergi ke pembelian dan pembayaran pembelian. Oke, kita pergi ke pembelian, kemudian pembayaran pembelian. Oke, pemasoknya adalah PT Indah Jaya. PT Indah Jaya. Banknya adalah Bank Mandiri IDR. Kemudian tanggal bayarnya adalah tanggal 6 Januari 2019. Oke, metode bayarnya menggunakan cek giro. Tanggal ceknya adalah tanggal 12 Januari. Keterangannya adalah pelunasan hutang kepada PT Indah. Jaya. Oke. Sekarang kita info lainnya sudah, namun rincian fakturnya belum muncul, jadi kita ambil. Nah, kita ambil yang IJINV 7728, kemudian kita klik lanjut. Nah, jika sudah seperti ini, untuk memunculkan nilai pembayaran itu kita cukup klik hitung nilai pembayaran. Nah, maka nilai pembayaran di sini juga akan muncul secara otomatis. Kita cek sekali lagi, info lainnya sudah oke, di rincian juga sudah oke, maka kita simpan. Baik, kita lanjut ke transaksi tanggal 8 Januari. Ini kita tutup dulu. Tanggal 8 Januari 2019, perusahaan menerima tagihan dari PT Sentra Furniture atas penerimaan barang tanggal 4 Januari 2019, nomor faktur pembelian Sentra 017, barang yang dibeli dikirim menggunakan vendor jasa angkut Armada Express. Nah, di sini ada keterangan buat vendor baru dengan mata uang IDR, namun hingga barang diterima tagihan atas biaya angkut tersebut belum diketahui oleh perusahaan. Untuk itu, perusahaan membuat asumsi atas biaya angkut tersebut sebesar Rp500.000. Biaya ongkos angkut ini akan menambah harga pokok pembelian dan dibayarkan ke Armada Express. Oke, kita pergi ke pembelian dan juga faktur pembelian.
sebentar, kita harus menambahkan terlebih dahulu vendornya Armada Express. Maka kita pergi pembelian, kemudian ambil pemasok. Oke, kemudian kita tambahkan namanya adalah Armada Express. Armada Express. Kemudian mata uangnya adalah IDR, Indonesian Rupiah. Armada Express, oke sudah benar. Kemudian kita simpan. Oke. Sudah kita tutup dulu, kemudian kita catat transaksinya tanggal 8, yaitu kita pergi ke pembelian dan faktur pembelian. Pembelian dan faktur pembelian. Pemasoknya adalah PT Central Furniture. Tanggalnya yaitu tanggal 8 Januari 2019. Oke. Kemudian di sini kita ambil dari penerimaan barang ya. Oke ya, atas penerimaan barang tanggal 4, maka kita ambilnya dari penerimaan barang. Kemudian ini yang tanggal 4, kita klik saja. Oke. Kemudian kita klik lanjut. Oke, sudah masuk. Kemudian kita nomor fakturnya adalah Sentra 017. Sentra 017. Kemudian kita tambahkan biaya lainnya untuk jasa angkut Armada Express. Pilih akun. Oke, saya ulangi. Kita masuk ke biaya lainnya, ini yang gambarnya seperti uncang ya. Kemudian kita pilih biaya angkut. Oke, kemudian di sini ada keterangan alokasi ke barang ya. Tagih ke pemasoknya Armada Express. Kemudian kita asumsikan sebesar Rp500.000. Oke, sudah. Kita cek lagi. Nomor fakturnya sudah benar. Kemudian barangnya sudah benar. Oke, sudah benar. Kemudian kini kita simpan. Oke, kita lanjutkan ke transaksi berikutnya. Transaksi tanggal 9 Januari 2019. Oke, kita lanjutkan ke transaksi 9 Januari 2019. Perusahaan menerima tagihan dari Armada Express atas jasa pengiriman yang dipesan kepada PT Central Furniture tanggal 8 Januari 2019. Nomor faktur pembelian dari angkutan utama adalah AE dan AE 1007 dan nilai yang ditagihkan sebesar Rp475.000. Berbeda dengan yang kita asumsikan sebelumnya. Maka kita masuk ke faktur pembelian. Kemudian pembelian masuk ke faktur pembelian. Oke, kita perbesar saja. Oke, sekarang pemasok ini kita langsung cari Armada Express. Tanggalnya 9 Januari 2019. Nah, di sini kita ambilnya dari biaya pembelian. Kita searching saja. Nah, ini sudah ada Sentra 017. Ini kita klik. Nah, di bagian faktur di sini itu memang tidak ada, tapi kita melihatnya di bagian fitur biaya lainnya. Nah, di sini ini untuk menggantinya kita cukup klik saja. Kemudian kita ganti menjadi Rp475.000. Kita klik lanjut dan kita simpan. Oke.
Oh sebentar, nomor faktur kita kelupaan mengisi. Kita edit. Oke. Nomor fakturnya adalah AE 1007. Oke. Kita cek lagi, ini sudah dan ini baru kita simpan. Oke, sudah berhasil dan di sini sudah muncul 475. Oke, baik, kita lanjutkan ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 10 Januari. Nah, tanggal 10 Januari, perusahaan melakukan deposit kepada PT Mulya Abadi sebesar 7.500.000 termasuk pajak dengan nomor DP 1818. Pembayaran dilakukan dengan transfer menggunakan Bank Mandiri IDR. Deposit ini nantinya akan digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi nilai faktur pembelian. Nah, di sini ada catatan. Kita masuknya ke pembelian, kemudian uang muka pembelian. Kita masuk ke pembelian, kemudian uang muka pembelian. Pemasoknya adalah PT Mulya Abadi, tanggal 10 Januari 2019. Kemudian uang mukanya sebesar 7.500.000 dan termasuk pajak. Kita cari pajaknya. Kemudian tanggal fakturnya, nomor fakturnya adalah DP garis miring 1818 garis miring 1818. Keterangannya adalah uang muka pembelian. Oke, ini sudah. Kemudian kita proses pembayaran. Oke, banknya adalah Bank Mandiri IDR. Kemudian tanggal bayarnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tanggal pembayaran adalah tanggal 10 Januari 2019. Jika sudah, kita simpan. Oke, ini kita close. Kita lanjutkan transaksi tanggal 11 Januari. Perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada PT Mulya Abadi dengan detail sebagai berikut. Kursi bar 250 pieces dengan harga barang Rp50.000. Nah, sekarang kita akan memesan barang secara normal ya. Kita ambil pembelian, kemudian pesanan pembelian. Oke, kemudian pemasoknya PT Mulya Abadi. Tanggalnya tanggal 11 Januari 2019. Kemudian barangnya adalah kursi bar. Barangnya adalah kursi bar. Kita cari kursi bar. Oke, kuantitasnya 100 pieces. 250 pieces. Oke, 250 pieces. Tidak bisa. 250 pieces, harganya Rp50.000. Kemudian informasi lainnya tidak ada, maka kita langsung simpan. Info lainnya, alamat kirimnya kita buat Jakarta saja. Tanggal kirimnya tidak ada info, jadi kita buat tanggal hari yang sama saja, tanggal 11 Januari 2019. Kemudian keterangannya pemesanan kursi bar. Oke, sudah kita simpan. Oke, lanjut. Transaksi tanggal 12 Januari 2019, perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas pesanan pembelian pada tanggal 11 Januari 2019
barang dimasukkan ke gudang depan. Nomor faktur pembelian yang diterima adalah faktur Jan 906. Atas tagihan ini, perusahaan menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi fakturnya. Nah, sekarang kita pergi ke pembelian dan faktur pembelian. Oke, pembelian, kemudian kita ambil faktur pembelian. Pemasoknya PT Mulia Abadi. Tanggalnya tanggal 12 Januari 2019. Nah, ini sudah kita pesan sebelumnya, kita tinggal ambil dari pesanan. Kita searching saja, tanggal 11 Januari, kursi bar 250 pieces. Oke, kemudian kita tambahkan gudangnya, dimasukkan ke gudang depan. Kita klik lanjut. Oke, info lainnya, nomor fakturnya adalah faktur Jan 906. Faktur Jan 906. Alamat, oke, ini penerimaan kursi bar. Tanggal pengiriman ini tanggal 12 Januari berarti. 12 Januari 2019. Oke, kemudian biaya lainnya tidak ada. Kemudian kita tambahkan uang muka. Kita ambil uang muka. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang sudah masuk uang mukanya 7.500.000. Oke, kita lihat cek lagi apakah ada informasi lainnya. Barang sudah, gudang sudah. Oke, sekarang jika sudah, kita simpan. Oke, lanjut. Transaksi tanggal 12 Januari yang kedua, perusahaan meretur satu set kursi bar yang dibeli kepada PT Mulia Abadi dengan faktur Jan 906. Kursi tersebut diretur karena cacat dan tidak bisa dijual kembali. Kursi bar yang diretur dikeluarkan dari gudang depan. Nah, jadi kita ambil pembelian dan juga retur pembelian. Oke, faktur ini kita tutup dulu. Kita ambil menggunakan retur pembelian. Oke, pemasoknya adalah PT Mulia Abadi. Tanggalnya tanggal 12 Januari 2019. Kita cari nomor fakturnya adalah faktur Jan 906. Kemudian kita ambil. Nah, di sini sudah ada kursi bar dan ini kita edit. Ya, kita edit dengan cara klik di itemnya. Kemudian kuantitasnya kita ganti dengan 1. Dikeluarkan dari gudang depan, sudah benar, dan kita klik lanjut. Cek info lainnya, ini sudah keterangannya retur 1 pieces kursi bar. Oke, jika sudah, kita simpan. Baik. Oke, selanjutnya tanggal 13 Januari 2019, perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum dengan informasi sebagai berikut. Nama barangnya adalah meja kaca sebanyak 100 pieces dengan harga 85.000. Nah, meja kaca itu belum ada di dalam stok catatan persediaan kita. Nah, untuk itu kita perlu membuat item baru khusus untuk meja kaca. Oke, sekarang kita pergi ke persediaan, kemudian kita ambil barang dan jasa. Nah, di sini meja kaca itu belum ada, sehingga kita perlu menambahkan item meja kaca terlebih dahulu. Nah, oke, sekarang kita akan menambahkan. Nama barangnya adalah meja kaca.
meja kaca, kemudian kategori barangnya meja, jenis barangnya persediaan, satuannya adalah pieces, kemudian harga jualnya itu 375.000 dan PPN-nya kita menggunakan PPN 10%. Nah, jika sudah, kita simpan. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut mencatat transaksi yang kita lakukan untuk membeli barang secara tunai kepada pemasok umum. Oke. Kita pergi ke faktur pembelian, kemudian faktur pembelian. Nah, di sini pemasok umum, tanggalnya tanggal 13 Januari 2019, kemudian barangnya adalah meja kaca, jumlah barangnya 100 pieces, kemudian harganya 85.000. Barangnya dimasukkan ke gudang depan. Kita ganti gudangnya jadi gudang depan, kemudian kita klik lanjut. Nah, kemudian nomor fakturnya adalah 08791, nomor fakturnya 07891, kemudian keterangannya pembelian secara tunai. Oke, kemudian tanggal pengiriman barangnya tidak ada informasi di sini, jadi dikirim langsung. Ya, kita ganti ini 13 Januari 2019. Oke. Selanjutnya kita proses pembayaran. Oke, pembayaran menggunakan transfer Bank Mandiri. Banknya Bank Mandiri IDR. Kemudian tanggal bayarnya tanggal 13 Januari 2019. Ya, tanggal 13 Januari 2019. Kemudian metode bayarnya menggunakan transfer bank. Keterangannya pembelian secara tunai. Oke. Kemudian kita hitung nilai pembayarannya sehingga muncul nilainya di sini. Oke, nah, sekarang sudah muncul nilainya di sini. Kita cek lagi, pemasoknya sudah, dan sekarang kita simpan. Oke. Kita lanjut transaksi berikutnya. Masih di tanggal 13 Januari, perusahaan melunasi hutang kepada PT Mulia Abadi untuk nomor faktur INV-MA 9128. Pembayaran dilakukan dengan cek Bank Mandiri dengan nomor GR 0098 dan tanggal jatuh tempo 31 Januari 2019. Untuk pelunasan yang dilakukan hanya sebagian, yaitu 10 juta rupiah. Nah, sekarang kita pergi ke pembelian dan pembayaran pembelian. Oke, ini kita sudah ada di posisi pembayaran pembelian. Kita tinggal masukkan pembayaran kepada PT Mulia Abadi. Kemudian kita menggunakan Bank Mandiri IDR. Tanggal bayarnya adalah tanggal 13 Januari 2019. Kemudian metode bayarnya adalah cek giro, nomornya GR 0098, tanggal ceknya 31 Januari.
2019. Pelunasan, keterangannya kita buat pelunasan hutang kepada PT Mulia Abadi. Sekarang kita pergi ke rincian. Nah, di sini belum muncul fakturnya, kita ambil. Nah, kita ambil yang ini, yang INV MA 9128. Kemudian kita klik lanjut. Oke. Nah, nilai pembayarannya kita hanya membayar 10 juta terlebih dahulu. Jadi, itemnya kita klik untuk merevisi nilainya. Nilai terutang adalah 12 juta, jadi kita bayar hanya 10 juta. Oke, sekarang kita hitung nilai pembayaran sehingga nilai pembayaran muncul di sini. Oke, jika sudah, kita cek. Metodenya juga sudah, tanggal juga sudah, dan sekarang kita simpan. Baik. Lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi tanggal 14 Januari 2019. Perusahaan melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu, di mana pembelian ini perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu. Kemudian, barang baru dikirimkan setelahnya. Untuk detailnya sebagai berikut, yaitu kursi kerja 100 pieces dengan harga Rp100.000 dan diberi diskon 15%. Selanjutnya, kursi santai 50 pieces, harga barang Rp80.000 dan yang ini tidak ada diskon. Atas pembelian ini, perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer dari Bank Mandiri IDR. Kemudian barang baru akan diterima tanggal 15 Januari. Nomor fakturnya ini. Nah, sehingga sebelum mencatat transaksi ini, kita perlu mengatur terlebih dahulu tagihan di muka. Jadi kita perlu mengaturnya dengan pergi ke pengaturan, kemudian preferensi, kemudian kita ambil fitur. Nah, fitur kita ambil pembelian. Nah, di sini sudah di checklist tagihan di muka. Jika belum di accurate saudara, itu perlu di checklist terlebih dahulu, kemudian disimpan. Oke, selanjutnya untuk vendor CV Sumber Kayu, itu kita juga belum ada, maka kita perlu menambahkan pemasok terlebih dahulu untuk sumber kayu. Sekarang kita tambahkan pemasok. Kita cek. Nah, di sini belum ada sumber kayu, sehingga kita perlu menambahkan satu pemasok baru. Namanya adalah CV Sumber Kayu. Mata uangnya adalah rupiah. Oke, jika sudah kita simpan. Oke, kita cek. Nah, sekarang kita sudah punya daftarnya untuk pemasok sumber kayu. Oke, baru setelah ini kita mencatat transaksinya, yaitu membeli barang. Nah, di sini perusahaan melakukan pembelian, kemudian pembelian ini langsung menerima faktur dan kita melunasinya terlebih dahulu. Jadi kita perlu di sini pergi ke pembelian dan faktur pembelian. Pembelian, kemudian ambil faktur pembelian. Cap pemasoknya adalah CV Sumber Kayu. Tanggalnya tanggal 14 Januari 2019. Oke, barangnya adalah kursi kerja. Kursi kerja. Jumlahnya 100 pieces. Harganya Rp100.000 dan kita diberi diskon 15%. Oke, info gudang tidak ada. Jadi ini kita abaikan saja. Lanjut. Oke, gudangnya harus diisi. Ini sementara kita tulis gudang depan.
dan kita simpan. Kemudian kita lanjutkan kursi santai. Kursi santai, jumlah barangnya 80. Jumlah barangnya 50 pieces. Harganya Rp80.000, tidak ada diskon, dan kita klik lanjut. Oke, sudah. Kemudian kita tambahkan informasi berikutnya, yaitu nomor faktur pembeliannya adalah sumber 2019 776. Barang dikirim tanggal 15 Januari 2019. Keterangannya pembelian dibayar di muka. Alamatnya Jakarta. Oke, jika sudah, kita lanjut proses. Oke, nah di sini tagihan di muka kita checklist iya. Oke, sudah lengkap. Kita cek sekali lagi. Oke, sudah. Kita simpan. Sebentar. Oke, sebentar. Tadi kita harusnya langsung proses pembayaran. Tidak apa-apa. Sekarang kita ambil. Ini kita proses pembayaran. Banknya adalah Bank Mandiri IDR. Metode bayarnya menggunakan transfer bank. Pembelian dibayar di muka. Tanggal bayarnya tanggal 14 Januari 2019. Jika sudah, kita hitung nilai pembayaran. Kita cek lagi. Oke, sudah lengkap. Sekarang kita simpan. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 15 Januari. Perusahaan menerima barang atas pembelian pada tanggal 14 Januari 2019 dengan nomor SJ1010. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box dan barang dimasukkan ke gudang depan. Sekarang kita seperti transaksi sebelumnya, kita masuk ke pembelian dan penerimaan pembelian. Seperti biasa, transaksinya kita pergi ke pembelian, kemudian penerimaan barang. Kemudian pemasoknya CV Sumber Kayu. Tanggalnya tanggal 15 Januari 2019. Nomor penerimaannya adalah SJ1010. SJ1010. Kemudian kita ambil dari tagihan di muka. Kita searching. Nah, sudah muncul. Oke, kita klik lanjut. Oke, kita cek info lainnya. Oke, ini keterangan kita ganti penerimaan barang. Tanggal kirimnya kita ganti saja tanggal 15 Januari 2019. Kemudian kita klik simpan. Oke, next. Tanggal 16 Januari 2019, perusahaan melakukan klaim atas pembelian tanggal 14 Januari 2019 kepada CV Sumber Kayu untuk kursi santai sebanyak 1 pieces. Dan barang dikeluarkan dari gudang depan. Klaim ini dilakukan karena ada bagian kursi santai yang rusak. Nah, klaim ini berbeda dengan faktur pembelian.
jika retur itu memang dipulangkan sepenuhnya kepada pemasok, sementara kalau klaim atas pembelian ini itu jika ada barang yang rusak dan akan dikembalikan lagi ke kita. Ya, oke, sekarang kita masukkan transaksinya. Jadi kita sebelum itu kita aktifkan terlebih dahulu fitur klaim pemasok melalui menu preferensi. Jadi di sini kita aktifkan dulu melalui pengaturan, kemudian preferensi. Nah, kemudian kita ambil fitur, kemudian kita ambil pembelian. Nah, di sini kita perlu aktifkan dulu klaim pemasok. Kita checklist dan simpan. Oke. Sekarang kita baru masuk ke pembelian dan kita klik klaim pemasok. Nah, tipe klaimnya adalah kirim barang, pemasoknya adalah CV Sumber Kayu. Oke. Kemudian tanggalnya tanggal 16 ya. 16 Januari 2019. Kemudian barangnya kita cari, barangnya tadi meja kaca ya? Oh bukan, kita cek kursi santai. Oke, kursi santai, kemudian dikeluarkan dari gudang depan. Dikeluarkan dari gudang depan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Info lainnya kita beri keterangan klaim kepada pemasok. Oke, sekarang kita simpan. Oke, kita lanjut transaksi berikutnya tanggal 17 Januari 2019. Perusahaan menerima barang atas klaim pembelian yang dilakukan pada tanggal 16 Januari 2019 untuk kursi santai yang dimasukkan ke gudang depan. Sebelum itu kita perlu men-setting selisih nilai persediaan dengan akun beban pokok pembelian. Jadi kita pergi ke pengaturan, kemudian preferensi dan juga akun perkiraan klaim pemasok. Oke, sekarang kita perlu setting akun selisih. Jadi kita pergi ke preferensi, kemudian kita ambil akun perkiraan, kemudian di beban pokok pembelian kita tambahkan selisih barang diterima, kemudian kita simpan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pencatatan transaksinya, yaitu kita ambil pembelian dan klaim pemasok. Oke, nah di sini kita sudah di posisi klaim pemasok. Kemudian kita langsung saja ke terima barang. Kemudian ini kita cari. Nah, sudah muncul satu pieces. Ini terima. Kita kasih penerimaan barang atas klaim pembelian. Penerimaan atas klaim pembelian. Oke, kemudian kita cek lagi tanggalnya, jangan lupa 17 Januari 2019. Oke, jika sudah kita simpan. Oh ya, kita cek gudangnya masuk gudang depan. Oke, lanjut. Kita simpan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke tanggal 18 Januari 2019. Bahwasanya perusahaan menerima informasi dari PT Sentra Furniture atas nomor rekening banknya. Dengan informasi ini, manajemen melakukan pencatatan nomor rekening tersebut ke dalam Accurate Online. Nah, di sini kita masuk ke pembelian dan pemasok. Ya, kita masuk ke pembelian, kemudian kita ambil pemasok, kemudian kita cek PT Sentra Furniture. Kita masuk ke pembelian, kemudian kita tambahkan rekening banknya.
Oke, sebentar. Kita tambahkan rekening banknya. Oke, banknya adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri. Kemudian nomor rekeningnya adalah 918 818 1717 atas nama PT Sentra Furniture. Kemudian kita simpan. Oke, ini juga kita simpan. Itu kita lanjut lagi. Transaksi tanggal 19 Januari, perusahaan melunasi hutang kepada PT Sentra Furniture untuk nomor faktur sekian sebesar 10 juta rupiah. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening Bank Mandiri IDR PT Sentra Furniture. Nah, di sini kita perlu membuat akun baru dengan tipe Other Current Account, Current Asset, dan nama akunnya kelebihan pembayaran. Nah, sekarang kita pergi dulu ke buku besar, kemudian pilih akun perkiraan, kemudian tipe akunnya kita ambil aset lancar lainnya atau Other Current Asset. Nah, sub akunnya kita pilih, kemudian kita cari ini aset lancar lainnya, nama perkiraannya adalah kelebihan pembayaran. Nah, kemudian kita simpan. Selanjutnya kita pergi ke pengaturan, kemudian preferensi. Sekarang kita pergi ke akun perkiraan, kemudian di sini kita pilih di penjualan dan pembelian, akun diskonnya, kelebihan pembayaran. Nah, kemudian kita simpan. Nah, selanjutnya kita baru catat transaksinya. Kita pergi ke pembelian, kemudian pembayaran pembelian. Kita pergi ke pembelian, kemudian pembayaran pembelian. Kemudian pemasoknya adalah PT Sentra Furniture. Banknya Bank Mandiri IDR. Kemudian tanggalnya tanggal 19 Januari 2019. Kemudian kita ambil, kita ambil yang faktur SF 161287. Oke. Kemudian ini ada informasi diskon. Kita akun diskonnya yaitu kelebihan pembayaran. Nah, diskonnya adalah minus 1.850.000. Kemudian kita klik lanjut. Kita cek lagi. Nah, jadi kita pembayarannya itu adalah 10 juta rupiah. Nah, sekarang kita pilih metode pembayarannya menggunakan transfer bank, menggunakan Bank Mandiri. Bank Mandirinya PT Sentra Furniture. Keterangannya pelunasan hutang. Oke, kemudian baru kita hitung nilai pembayaran. Sekarang baru kita simpan. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk transaksi tanggal 21 Januari 2019. Perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum dengan informasi sebagai berikut, yaitu meja bundar sebanyak 20 pieces dengan harga barang 100.000. Atas pembelian ini, perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer bank
dengan barang dimasukkan ke gudang depan. Nah, sekarang kita coba catat. Kita masuk ke pembelian, kemudian faktur pembelian. Nah, pemasoknya kita masukkan yaitu pemasok umum. Tanggalnya tanggal 21 Januari 2019. Nama barangnya adalah meja bundar. Totalnya 20 pieces dengan harga Rp100.000. Dan barangnya dimasukkan ke gudang depan, sudah benar. Nah, sekarang kita klik lanjut. Sekarang kita tambahkan informasi fakturnya. Nomor fakturnya adalah 12667. Keterangannya pembelian secara tunai. Tanggal pengiriman kita buat di hari yang sama, 2019. Oke. Kemudian perusahaan ini melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri. Maka kita proses pembayaran. Banknya adalah Bank Mandiri IDR. Tanggal bayarnya tanggal 21 Januari 2019. Kemudian barangnya adalah ini, transfer bank, nomor rekeningnya belum ada. Kemudian kita hitung nilai pembayaran. Nah, jika sudah, kita simpan. Nah, sekarang kita lanjut ke transaksi tanggal 22 Januari 2019. Perusahaan membuat PO kepada PT Sentra Furniture, yaitu dengan barang berikut. Nah, barang ini tanggal diharapkan dapat diterima tanggal 23 Januari 2019. Kemudian atas pembelian ini perusahaan memberikan DP sebesar 2 juta rupiah termasuk PPN dengan nomor faktur DP 1819. DP dibayarkan melalui transfer Bank Mandiri. Nah, sekarang kita lanjut ke pesanan pembelian. Kita pergi ke fitur pembelian, kemudian pesanan pembelian. Oke, kemudian pemasoknya adalah PT Sentra Furniture. PT Sentra Furniture. Tanggal 22 Januari 2019. Nama barangnya meja bundar 20. Meja bundar 20 pieces. 20. Kemudian harganya 95. Harganya 95.000. Sebentar. 95.000 rupiah dengan PPN 10%. Sekarang kita klik lanjut. Barang kedua adalah kursi santai dengan kuantitas 30 dan harganya 98.000. Kursi santai. Kursi santai kuantitasnya 30 pieces. Kemudian harga barangnya 98.000 rupiah. Oke. Kita cek lagi. 39.800 rupiah. Oke. Kemudian tanggal diharapkan dapat diterima tanggal 23 Januari. Kita pergi ke info lainnya. Kemudian tanggal pengirimannya diharapkan pada tanggal 23 Januari 2019. Kemudian sudah. Kita beri keterangan pesanan pembelian. Pesanan pembelian kepada
PT Sentra Furniture. Kita proses uang muka. Oke, kita proses uang mukanya. Tanggalnya tanggal 22 Januari 2019. Kemudian nomor PO-nya, uang mukanya sebesar 2 juta rupiah. Kemudian kena pajak dan total termasuk pajak. Tanggal fakturnya 22 Januari. Kemudian nomor fakturnya adalah DP 1819. Oke. Rekening banknya menggunakan Mandiri. Keterangannya pembayaran DP pembelian. Oke, dan ini kita lanjutkan dengan proses pembayaran. Nah, proses pembayaran menggunakan Bank Mandiri. Kemudian tanggal bayarnya tanggal 22 Januari 2019. Metode bayarnya menggunakan transfer bank ke bank. Pembayaran uang muka. Dibayar sudah, rinciannya juga sudah. Kemudian kita hitung nilai pembayaran. Jika sudah, kita simpan. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Jadi untuk transaksi ini ada 3 tahap. Yang pertama itu kita pesanan, kemudian kita ada uang muka, dan selanjutnya uang muka tersebut kita bayarkan. Nah, transaksi berikutnya yaitu tanggal 23 Januari 2019, perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Sentra Furniture pada tanggal 22 Januari 2019. Namun yang barang yang diterima hanya sebagian, yaitu 20 pieces. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita catat transaksinya dengan penerimaan barang. Kita pergi ke pembelian, kemudian fitur penerimaan barang. Pemasoknya adalah PT Sentra Furniture. Kemudian tanggalnya tanggal 23 Januari 2019. Nomor terima barang 6675. Kemudian kita ambil dari pesanan, kita searching saja. Nah, yang kita terima itu baru barang yang menjam bundar sebanyak 20 pieces. Oke, kemudian ini penerimaan, tanggal kirimnya, kemudian ada info pengiriman dilakukan dengan mobil box. Nah, di sini kita tambahkan mobil box. Oke, jika sudah, kita simpan. Lanjut, tanggal 24 Januari 2019, perusahaan menerima sisa barang yang dipesan dari PT Sentra Furniture pada tanggal 22 Januari, yaitu kursi santai. Nah, sekarang kita kembali lagi ke penerimaan barang PT Sentra Furniture. Tanggalnya tanggal 24 Januari 2019. Nomor terimanya adalah 6690. Kita ambil lagi dari pesanan. Kita searching. Nah, sekarang yang tersisa adalah kursi santai 30 pieces. Kemudian ini keterangan kita ganti lagi, ini penerimaan. Tanggal kirimnya tanggal 24 Januari. Oke, kemudian tanggal 24 juga menggunakan mobil box ya, mobil box. Pengiriman
pengiriman dilakukan dengan mobil box. Oke, jika sudah, kita simpan. Lanjut transaksi tanggal 25 Januari 2019, perusahaan menerima tagihan atas barang yang diterima dari PT Sentra Furniture tanggal 23 dan 24 Januari 2019. Oke, sekarang kita pergi ke pembelian, kemudian faktur pembelian, pemasoknya PT Sentra Furniture, tanggalnya tanggal 25 Januari 2019. Kemudian kita ambil dari penerimaan barang tanggal 23 dan 24. Nah, ini kita tambahkan ke dua-duanya, 23 dan tanggal 24. Oke. Kemudian nomor fakturnya adalah INV Sentral, Sentra 123. Oke, kemudian ini adalah penerimaan tagihan. Oke, pengiriman barang sudah benar. Sekarang kita cek. Ini sudah. Oke, rekening banknya juga sudah masuk. Tanggalnya juga sudah. Sekarang kita klik simpan. Nah, untuk tanggal 26 Januari 2019, perusahaan melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu, di mana pada pembelian ini perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu. Kemudian barang baru dikirimkan setelahnya. Nah, ini sama halnya dengan transaksi sebelumnya, pembelian dengan pembayaran di muka. Baik, kita langsung catat transaksinya. Kita pergi ke pembelian, kemudian faktur pembelian. Nah, di sini ada informasi aktifkan fitur pembelian untuk tagihan di muka. Ini kita sudah mengaturnya sebelumnya, jadi kita langsung aja mencatat transaksinya. Oke, kita pergi ke pembelian dan faktur pembelian. Kemudian pemasoknya adalah CV Sumber Kayu. Tanggalnya tanggal 26 Januari 2019. 26 Januari 2019. Kemudian kita cari barangnya. Yang pertama adalah meja bundar. Sebanyak 50 pieces dengan harga Rp110.000. Kita klik lanjut. Kemudian barang berikutnya meja persegi. Kuantitasnya juga 50 pieces, harganya juga Rp110.000. Lanjut, meja kaca. Jumlahnya juga 50 dan harganya Rp85.000. Oke. Nah, kemudian di sini nomor faktur pembeliannya adalah Sumber Kayu. Kita tambahkan nomor fakturnya di info lainnya. Sumber 2019 908. Nah, di sini karena ini adalah pembelian dengan tagihan di muka, maka kita checklist.
Kemudian barang dikirim, tanggal faktur adalah 26 Januari 2019. Tanggal pengirimannya kita ganti jadi tanggal 27 Januari 2019. Keterangannya pembelian dibayar di muka. Oke, kita cek info lainnya sudah cukup. Kemudian perusahaan memperoleh diskon ya, diskon sebesar 1.250.000. Maka di sini kita tambahkan diskonnya 1.250.000. Oke, sehingga kita hanya membayar 15.400.000. Oke, selanjutnya kita lakukan pembayaran dengan menggunakan cek Bank Mandiri dengan nomor GR 7878. Sekarang kita proses pembayaran. Banknya adalah Bank Mandiri IDR. Tanggal bayarnya tanggal sekarang 26 Januari 2019. Kemudian metode bayarnya menggunakan cek atau giro dengan nomor GR 7878. Tanggal ceknya tanggal 6 Februari ya. 6 Februari 2019. 6 Februari 2019. Keterangannya kita beri pembayaran pembelian dibayar di muka. Oke, sekarang kita cek sudah, dan ini kita klik hitung pembayaran. Ya, jika sudah, kita simpan. Baik, selanjutnya transaksi tanggal 27 Januari 2019. Perusahaan menerima barang atas pembelian CV Sumber Kayu pada tanggal 26 Januari 2019. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box dan barang dimasukkan ke gudang depan dengan nomor surat jalan 7780. Sekarang kita pergi ke pembelian, kemudian penerimaan pesanan. Pemasoknya adalah Sumber Kayu. Tanggalnya 27 Januari 2019. Nomor terimanya adalah 7780. Sekarang kita ambil dari tagihan di muka. Kita searching saja. Oke. Kemudian kita klik lanjut. Cek info lainnya. Nah, keterangan kita ganti dengan penerimaan barang. Tanggal kirimnya adalah tanggal 27 Januari 2019. Pengirimannya menggunakan mobil box. Oke, kita cek ya. Ya, menggunakan mobil box dan barang dimasukkan ke gudang depan. Kita cek rincian barang. Gudangnya sudah gudang depan. Oke, sudah lengkap. Sekarang kita simpan. Oke, lanjut. Tanggal 28 Januari 2019, perusahaan melakukan pembelian secara tunai pada pemasok umum dengan informasi sebagai berikut, yaitu membeli kursi kaca. Nah, kursi kaca itu belum ada di daftar persediaan kita, sehingga kita perlu menambahkan item baru untuk kategori barangnya. Sekarang kita pergi ke persediaan, kemudian barang dan jasa. Nama barangnya adalah kursi kaca. Kategori barangnya adalah kursi.
Kemudian satuannya pieces dan harga jualnya 295.000. 295.000. Oh, salah ya. Kemudian PPN-nya kita ambil yang 10%. Oke. Sekarang kita simpan. Oke, sekarang baru kita catat pembelian barangnya. Kita pergi ke pembelian, kemudian faktur pembelian. Sekarang kita masukkan pemasoknya adalah pemasok umum. Kemudian tanggalnya tanggal 28 Januari 2019. Nah, kita inputkan barangnya yaitu kursi kaca. Kuantitasnya 100 pieces, harganya Rp72.000. Oke, barang dimasukkan ke gudang depan. Kita ganti gudangnya menjadi gudang depan. Kemudian kita klik lanjut dan oke. Selanjutnya, nomor faktur pembelian adalah 123 10023, tanggal faktur 28, kemudian tanggal pengiriman kita buat di tanggal yang sama karena tidak ada info. 2019. Keterangannya pembelian secara tunai. Oke, selanjutnya kita lakukan pembayaran. Kita proses pembayaran. Oke, banknya adalah Bank Mandiri IDR. Tanggal bayarnya tanggal 28 Januari 2019. Metode bayarnya menggunakan transfer bank. Keterangannya pembayaran tunai. Oke, kita cek lagi info lainnya. Ini sudah benar. Kemudian kita hitung nilai pembayaran. Oke, sudah lengkap, kita simpan. Baik, demikian materi kita hari ini, yaitu pencatatan menggunakan software Accurate online terkait dengan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pembelian barang. Yang kita gunakan yaitu fitur pembelian. Setelah ini saya akan melanjutkan ke fitur penjualan. Dan untuk saat ini, terima kasih. Semoga bisa dipahami dan bisa diterapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.